Di semester pertama 2023, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan yang dipimpin Pak Prabowo belanja barang sampai 21,5 triliun rupiah. Banyak banget ya. Halo, gue Yos. Di tanggal 10 Juli 2023 kemarin, Bu Sri Mulyani bilang di rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI kalau Menteri Pertahanan ambil porsi paling gede nan fantastis dan bombastis di belanja-belanja barangnya nih. Semester 1 tahun 2023 ini, belanja barangnya Kemenhan itu sampai angka 21,5 triliun. Bu Sri Mulyani bilang, dibanding semester 1 tahun 2022 tahun lalu, belanja barang kita naik 2%, jadi 147,4 triliun rupiah secara totalnya nih. Kementerian Pertahanan bilangnya kalau duit yang dipakai itu buat pemeliharaan, perawatan, sampai peningkatan matra darat, laut, udara, dan alat utama sistem pertahanan atau alutsista. Kalau kata Bu Sri Mulyani, karena memang kemarin-kemarin juga Kemenhan beli banyak barang, maka konsekuensinya adalah belanja barang bakal meningkat di tahun-tahun berikutnya karena harus terus dipelihara dan dirawat, ya kan? Bu Sri juga bilang kalau tingginya belanja barang Kementerian Pertahanan ini juga jadi salah satu konsekuensi dari kucuran belanja modal di institusi Kemenhan buat memperoleh alutsista yang gencar dilakukan Pak Prabowo. Walaupun barang-barang alutsista memang mahal, harus diakui nih, kalau belanja sistem pertahanan ini memang penting juga. Karena sekarang kita lagi ada di tengah tingginya tensi fragmentasi geopolitik global. Selain Kemenhan, urutan kedua yang belanja banyak juga adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian PUPR belanja barang sebanyak 14,9 triliun. Dan belanja-belanja ini dipakai buat pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sumber daya alam, penyediaan akses rumah layak huni, penanggulangan darurat akibat bencana, dan preservasi jalan nasional. Di urutan ketiga ada Polri dengan angka 13,6 triliun rupiah buat belanja barang sampai di semester 1 2023 ini nih. Polri pakai anggaran ini buat pengadaan, dukungan logistik, dan pelayanan kesehatan. Saking besar biayanya, Jokowi pun bahkan sampai mewanti-wanti instansi pemerintah di bidang keamanan dan penegakan hukum. Hati-hati nih belanjain anggarannya, termasuk Kemenhan dan Polri. Jokowi bilang dia ngerasa memang harus menyampaikan ini karena realisasi belanja itu bakal berdampak ke pemeliharaan dan perawatan yang ujung-ujungnya bakal memperberat kondisi APBN kita. Presiden Jokowi bilang buat Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan itu punya angka yang cukup besar di 29,7 triliun. Sedangkan buat jalan, irigasi, bendungan masih ada di angka 23,5 triliun rupiah. Tapi sebenarnya duit sebanyak ini belanja apa sih yang dibelanjain gitu? Kalau dari Kemenhan, sistem pertahanan yang teranyar yang dibeli Pak Prabowo sekarang adalah 12 jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar, dan Pak Prabowo bilang pesawat ini sih masih bisa dipakai bahkan sampai 15 tahun ke depan. Tapi ada beberapa catatan yang dilontarkan dari Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto, yang bilang kalau pembelian pesawat bekas Mirage dari Qatar itu merupakan kebijakan yang tidak tepat katanya. Bahkan berpotensi melanggar undang-undang. Pak Prabowo sendiri sih mengakui ya, memang banyak yang nyinyir katanya. Tentang pembelian pesawat tempur Mirage bekas ini, banyak yang komen gitu. Tapi memang dia sendiri juga jelasin kalau pesawat ini jam terbangnya itu masih baru kepake sekitar ya 30%-an lah katanya. Jadi ini menarik ya. Dan menurut kalian nih, apakah belanja barang Kemenhan ini sesuatu yang penting? Kenapa nggak dipakai buat hal-hal lain kayak bikin infrastruktur, kayak jalanan, tol, jembatan yang bisa bantu hidup masyarakat lebih enak juga. Tapi kalau memang dipikir-pikir sih memang benar juga. Kita harus punya sistem pertahanan yang kuat. Karena kalau misalnya sistem pertahanan kita itu lembek, rasanya gampang deh buat negara lain nerobos dan mengancam kedaulatan negara kita, ya kan? Yang pasti gue yakin sih begini, para menteri-menteri kita udah berusaha semaksimal mungkin, udah keras mikirin buat anggaran-anggaran yang dipakai, mau dipakai dan dibelanjain buat apa aja. Asal jangan dikorupsi aja ya. Kita lihatnya juga jadi nggak enak pasti. Oke, begitu dulu video kita hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe channel ini sekarang juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.